Nah, untuk kasus kualifikasi yang berbeda ini, kami juga sudah coba menanyakan ke BKD. Ya, di tengah kesibukan pengisian DRH P3K paruh waktu, banyak sekali komentar yang mempertanyakan kesalahan kualifikasi pendidikan yang muncul pada tampilan awal DRH, di mana data kualifikasi rekan-rekan yang seharusnya SMA itu akan muncul menjadi SD, SMP ataupun D3, bahkan S1. Nah, bagaimana merubahnya? Ini wabil khusus terjadi kebanyakan pada R3B dan R3T. Apakah ini akan jadi masalah? Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, proses pengisian DRH yang akan ditutup pada 22 September, mudah-mudahan rekan-rekan semua dapat menyelesaikan, wabil khusus mengurus SKCK dan surat sehat jasmani ya, atau surat sehat yang nanti akan seluruhnya diupload di laman SSCASN. Nah, ada satu kendala ataupun permasalahan yang banyak ditanyakan di kolom komentar, di mana kualifikasi rekan-rekan itu berubah ya pada saat melakukan pendaftaran, atau kualifikasi yang rekan-rekan miliki dengan kualifikasi yang muncul ataupun yang terkunci pada SSCASN. Contohnya yang satu ini, yang kualifikasinya berubah dari SLTA sederajat ke D3, itu bagaimana Min? Kemudian juga kita lihat, nah ini ya Pak, kalau di resum yang muncul ijazah SMA sementara ijazah yang didaftar pakai S1, jadi tidak bisa lanjut isi. Banyak kasus seperti ini, saya juga begitu nih komentar dari yang lain. Pak, izin bertanya, saya dari Dinas Kebersihan mengikuti P3K paruh waktu. Saya unggah ijazah SMP, tapi kenapa di akun yang keluar SLTA Pak? Sementara saya cuma punya ijazah SMP aja. Mohon penjelasannya, terima kasih. Kemudian kita lihat lagi, izin Pak, saya waktu daftar pakai ijazah SMK, lalu upgrade pakai S1 ya, upgrade pakai S1, jadi resum pendaftaran saya pendidikan S1 semua jurusan, tapi isi ijazah nomor, tanggal dan tahun munculnya SMK. Itu bagaimana ubahnya Pak, jurusan pendidikan S1 tapi isi ijazahnya masih SMK. Kemudian yang lain kita cek, saya nggak isi riwayat SD SMP Bang, SK juga nggak saya input di tahun 2025. Gimana Bang nanti, apakah saya masih bisa lolos? Ini kasus lain ya, kasus pengisian data riwayat pendidikan ya, kemudian riwayat pekerjaan. Alhamdulillah, terima kasih penjelasannya. Kesalahan saya, salah klik jurusan di ijazah S1, lupa menambahkan pengalaman kerja, masukkan SPK tahun 2025. Nah, ini sama kasusnya. Nah, kita respon ini dulu ya. Nah, Bapak Ibu, untuk berkaitan dengan pengisian daftar riwayat pendidikan, ini kan sebenarnya rekan-rekan hanya mengisi ya data SD, SMP, SMA kalau seandainya rekan-rekan mendaftar pakai S1. Kalau rekan-rekan mendaftar sampai SMA berarti datanya sampai SMA. Dan rekan-rekan hanya mengupload ijazah yang digunakan sebagai ijazah terakhir yang digunakan untuk mendaftar. Sedangkan ijazah SD, SMP itu tidak diupload. Nah, bagaimana kasusnya jika tidak dilakukan pengisian data? Nah, ini pernah terjadi pada kasus sebelumnya, pada P3K sebelumnya. Nah, untuk kasus ini biasanya nanti BKD akan menghubungi rekan-rekan semua untuk dapat dilengkapi ya data SD, SMP-nya meskipun hanya berupa data isian. Namun yang naibnya ada juga kasus rekan-rekan yang ijazah SD atau SMP-nya ini hilang ya, bahkan fotokopinya tidak ada. Nah, ini biasanya BKD akan meminta mencari rekan sejawat atau rekan seteman, teman sekelas ya, untuk dijadikan bukti bahwa ijazah ataupun rekan ini bersekolah di tempat yang sama. Namun demikian Bapak Ibu, pengisian data riwayat SD SMP ini tidak menjadi mutlak harus diisi karena rekan-rekan melamar tidak menggunakan ijazah tersebut. Nah ya. Nah, kemudian untuk SK, memang di tahun 2025 memang tidak dibenarkan lagi mengeluarkan SK tahun 2025 sebagai honorer. Kebanyakan rekan-rekan yang masih digaji, khususnya untuk R4 ya, mereka yang masih mendapatkan anggaran dari APBD pembayaran non-ASN itu hanya mendapatkan surat perjanjian kerja ya untuk
menerima gaji pada 2025, sehingga isian pengalaman kerja untuk tahun 2025 ini boleh dikosongkan ya. Jadi tidak menjadi persoalan. Ini sama sepertinya yang di sini pengalaman di 2025-nya tidak diisi karena memang secara administratif tidak boleh lagi Pemda itu mengeluarkan ijazah, mengeluarkan SK ya, maksud kami honorer di tahun 2025. Jadi data isian pengalaman kerja cukup menggunakan tahun 2024 sebagai tahun terakhir. Nah, untuk kasus kualifikasi yang berbeda ini kami juga sudah coba menanyakan ke BKD ya, ke BKD untuk mencari jawaban. Di tampilan awal itu pilihan kualifikasinya terkunci pada jenjang tertentu, tidak bisa dirubah. Padahal misal kita sebelumnya daftar S1 tapi di sana adalah SLTA sederajat. Ada juga yang sebaliknya, punya ijazah SMA tapi di sana terkunci pada jenjang yang lain. Nah, di sini respon singkatnya pendidikan sesuai dengan saat daftar kemarin. Nah, kami belum mendapatkan respon terbaru dari BKD karena di sini kita jelaskan bahwa kita harusnya memang begitu, tetapi di RH terkunci pada jenjang yang berbeda. Nah, direspon secara singkat bahwa kita diminta untuk tetap melanjutkan pengisian DRH kita sampai dengan selesai. Karena pada prinsipnya nanti Bapak Ibu, ya sebagaimana yang dijelaskan di laman JPNN, bahwa P3K paruh waktu ini tidak berdampak pada besaran gaji. Jadi rekan-rekan nanti tetap akan dibayar gaji sesuai dengan besaran gaji honorer. Karena kebanyakan kita khawatir bagi rekan-rekan yang tadi ya merasa berbeda kualifikasi, nanti bagaimana penggajiannya. Nah, penggajiannya ini tentu untuk paruh waktu rekan-rekan nanti akan menyesuaikan dengan gaji yang diterima saat honorer. Jadi tidak menjadi persoalan. Kemudian Bapak Ibu, jika memang nanti akan ada perubahan, pasti Bapak Ibu akan masuk pada kategori BTS ya, pada kategori berkas tidak sesuai, dan pasti nanti akan dihubungi BKD untuk melakukan penyesuaian. Nah, jadi Bapak Ibu pada prinsipnya silakan saja Bapak Ibu terus mengisi daftar riwayat hidup yang ada pada laman SSSN, lengkapi mobil khusus, kelengkapan SKCK, kemudian kelengkapan surat sehat, karena pada prinsipnya ini yang paling pokok. Nanti yang lainnya Bapak Ibu bisa dihubungi oleh BKD karena status di Muala BKN Bapak Ibu jika memang itu menjadi persoalan berkaitan dengan terkuncinya Bapak Ibu di laman SSSN sebagai kualifikasi yang berbeda. Ya, tampilannya itu pada saat ini ya, pada saat awal pengisian DRH ya. Namun kami tidak bisa tunjukkan karena kebetulan kami sudah mengklik pengisian. Nah, di bagian sini ya, di bagian atas harusnya ada pilihan kualifikasi yang kebetulan saya sudah mengklik sehingga tidak muncul lagi. Nah, disitulah terjadi kesalahan kualifikasi yang terjadi pada rekan-rekan. Jadi Bapak Ibu tetap jangan panik, tetap isi selesaikan DRH Bapak Ibu. Nah, jika nanti terjadi kesalahan ataupun itu dianggap sebagai suatu hal yang fatal yang akan mempengaruhi pada gaji, nanti akan pastinya dihubungi oleh BKD untuk dilakukan klarifikasi dan kualifikasi. Karena pada prinsipnya SSSN ini tidak bisa juga diatur oleh BKD karena sistem ini langsung dari BKN. Demikian informasi yang dapat kita jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.